Well, hello people. Jumpa lagi sama kita di Plus Plus Film. Kali ini kita akan melanjutin part 2 dari sequel film Kenshin berjudul Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Dan buat kalian yang belum nonton pembahasan kita di part pertama, linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. Nah, untuk Kyoto Inferno sendiri menceritakan Kenshin yang kembali terlibat masalah setelah dirinya mendapat misi dari pemerintah untuk menumpas sekelompok pemberontak yang dipimpin oleh Shishio Makoto. Nah, diketahui Shishio ini dulunya merupakan seorang mantan Hitokiri juga yang berhasil selamat dari peperangan Toba Fushimi. Kalau di part pertama ada Udo Jine yang ngaku jadi Batosai setelah selamat dari pertempuran. Nah, di part kedua ini mencoba menjelaskan bahwa selain Jine, ada juga Hitokiri lain yang selamat. Cuma sayangnya, nasib Shishio nggak seberuntung Jine. Dia malah dikhianati pemerintah dan nyaris tewas. Terus, karena punya dendam sama pemerintah, akhirnya Shishio mencoba memberontak dan berencana menaklukkan Jepang. Lalu, apakah Kenshin akan berhasil menghentikan rencana jahat Shishio? Kita langsung simak aja cerita berikut ini. Tapi sebelum mulai, jangan lupa matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it. Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. No playing, happy YouTube, and chill. Suatu malam di pertambangan Setsu Hyogo, terlihat Saito dan anak buahnya berencana mengepung tempat yang diduga sebagai markas dari Shishio. Tapi, bukanlah perkara yang gampang untuk menangkap seorang Shishio. Alih-alih berhasil mengepung, para polisi itu malah diculik satu persatu saat mereka sedang melakukan investigasi. Meski anak buahnya dikalahkan dengan mudah, ternyata sama sekali nggak ngebuat ciut nyali Saito. Ia masih tetap melanjutkan mencari keberadaan Shishio seorang diri. Hingga akhirnya bertemulah mereka di sebuah tempat yang penuh dengan kobaran api seperti di neraka. Ternyata Shishio di sana udah nunggu kedatangan Saito. Terus karena tahu kalau Saito adalah mantan Shinsengumi-nya Shogun, Shishio berminat mengajak Saito untuk kerjasama. Shishio juga bilang, akan kukembalikan kejayaan era Shogun seperti dahulu. Tapi sayangnya, tawaran itu langsung ditolak mentah-mentah sama Saito karena dia nggak mau diperintah oleh orang jahat seperti Shishio. Gagal mengajak bergabung, Shishio yang kesal kemudian memerintahkan anak buahnya menyerang Saito. Di tempat lain, kita diperlihatkan Kenshin yang semakin dikenal luas masyarakat sebagai pahlawan kota. Setelah dirinya berhasil mengalahkan Jine yang waktu itu berpura-pura jadi Batosai dan membuat kekacauan. Kisah heroiknya bahkan menjadi inspirasi pada pertunjukan teater di Tokyo. Selain itu, kehadiran Kenshin ternyata memiliki dampak positif pada dojo Kaoru. Yang sebelumnya sangat sepi, kini mulai ramai dipenuhi oleh murid-murid yang berlatih ilmu pedang. Bahkan, murid di dojo sampai memaksa Kenshin untuk mau melatih ilmu pedangnya ke mereka. Tapi Kenshin selalu menolak melakukannya dengan alasan kalau zaman telah berubah. Gaya pedang miliknya nggak diperlukan lagi di era perdamaian seperti sekarang. Tak lama kemudian, datanglah Megumi ke dojo.
Dia ngasih kabar kalau Kenshin kedatangan tamu dari kepolisian yang diutus langsung oleh Menteri Dalam Negeri Jepang, Toshimichi Okubo. Sore itu, ternyata Kenshin diminta menemui Pak Menteri di kantornya, karena ada hal penting yang akan dibicarakan. Lalu pergilah Kenshin ditemani sama Sanosuke. Sesampainya mereka di kantor kementerian, Okubo mengatakan pada Kenshin bahwa akan ada pemberontakan besar di Kyoto yang dipimpin oleh Shishio. Okubo lalu menjelaskan kalau Shishio dulunya adalah mantan Hitokiri juga seperti Kenshin, yang ikut bertempur di Toba Fushimi. Bahkan dari segi kemampuan dan skill bertarungnya pun, Shishio sama jagonya kayak Kenshin. Yang ngebedain mereka, Shishio itu nggak kenal belas kasihan sama sekali. Saking kejamnya, ia bahkan punya ambisi buat ngebantai siapapun tanpa peduli mau itu lawan atau kawannya. Makanya, pas udah menang, pasukan pemerintahan nganggap Shishio adalah orang yang berbahaya. Dan mereka pun lalu mengkhianati Shishio dengan menghabisinya dan membakarnya. Beruntung, kala itu salju turun dengan lebatnya, sehingga membuat api di tubuhnya padam. Shishio pun berhasil selamat dari kejadian itu, meskipun terluka cukup parah. Nah, karena merasa dikhianati, makanya sampai sekarang dia dendam banget sama pemerintah Jepang dan berencana ingin menggulingkan pemerintahan yang baru dengan melakukan sejumlah pemberontakan yang akan dimulainya di Kyoto. Kemudian, untuk membujuk Kenshin agar mau membantu, pemerintah janji akan membebaskan tututan ke Megumi dari kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kenshin lalu diberi waktu 1 minggu oleh Okubo untuk memikirkan secara matang-matang tawaran tersebut. Sesampainya di dojo, Kenshin lalu memberitahu Megumi dan Kaoru tawaran dari Okubo. Ternyata mereka sangat tidak setuju jika Kenshin harus terlibat kembali dengan masalah yang pemerintah buat. Bahkan Megumi pun lebih rela dihukum aja daripada Kenshin yang harus menjadi tumbal karena masalah yang pernah dia buat. 1 minggu kemudian, Okubo yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba dibuntuti dan diserang hingga tewas oleh anak buah Shishio bernama Sojiro Seta. Berita meninggalnya Pak Menteri pun mulai tersebar. Kejadian itu tentunya membuat berbagai pihak, khususnya pemerintah Jepang, jadi ketar-ketir. Kenshin yang sebelumnya sempat ragu membantu pemerintah langsung berubah pikiran setelah dia melihat banyaknya anggota polisi yang menjadi korban dari kekejaman Shishio. Setelah itu, Kenshin bertemu Kaoru untuk meminta izin kalau dia akan pergi ke Kyoto, menghentikan pemberontakan yang akan dilakukan Shishio. Sebelum berpisah, Kenshin memeluk Kaoru sambil mengucapkan terima kasih karena udah diterima dengan baik di dojonya. Meskipun tak sepenuhnya merelakan, tapi Kaoru juga sadar kalau dia nggak bisa nahan si Kenshin buat pergi ke Kyoto. Di dojo, Sanosuke terlihat ngambek pas tahu kalau Kenshin jadi pergi ke Kyoto tapi nggak ngajak-ngajak dia. Sanosuke juga heran sama Kaoru yang malah kelihatan biasa aja, padahal sebelumnya Kaoru itu ngelarang Kenshin buat pergi ke Kyoto. Abis itu pergilah Sanosuke keluar dojo. Nah, di jalan dia nggak sengaja ketemu sama Shinomori Aushi yang lagi nyari-nyari keberadaan Kenshin. Karena mungkin masih bad mood kali ya, Sanosuke bukan yang ngasih tahu, tapi malah ngajak berantem si Aushi. Dikira bakal menang, Sanosuke malah dibuat babak belur sama Aushi. Untung aja ada Megumi yang tiba-tiba datang buat ngelerai mereka berdua. Kalau enggak, mungkin Sanosuke udah menghadap ke Yang Maha Kuasa. Sementara itu, Kenshin yang udah sampai di Tokaido memutuskan untuk beristirahat sejenak di pinggir sungai.
Di sana, dia nggak sengaja ketemu sama seorang wanita bernama Misao yang berniat mencuri pedang Sakabato miliknya. Untungnya, Kenshin berhasil mendapatkan pedangnya kembali. Setelah Misao tidak lagi tertarik karena pedangnya bermata terbalik. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncullah seorang anak kecil meminta pertolongan pada mereka. Anak itu bilang kalau kakaknya sedang terluka parah. Kenshin dan Misao pun langsung bergegas menghampiri kakak dari anak kecil itu. Setelah ditanya-tanya, ternyata dia adalah seorang intel polisi yang lagi menyamar. Namun sayangnya, identitasnya diketahui oleh Shishio. Naasnya, setelah itu, desa tempat tinggalnya juga diserang dan dibakar oleh anak buah Shishio. Keesokan paginya, Kenshin dan Misao mendatangi desa anak tersebut. Sesampainya di sana, anak itu langsung menjerit histeris setelah melihat jenazah kedua orang tuanya tergantung di atas pohon. Tak lama kemudian, muncullah pasukan Shishio yang mungkin berjumlah sekitar puluhan orang. Nah, di sini terungkap sebuah fakta baru. Ternyata, Shishio berusaha mengambil alih desa tersebut, dikarenakan air panas di sana sangatlah bagus untuk menyembuhkan kulitnya yang pernah kena luka bakar. Tapi karena cara mereka menduduki desa pakai kekerasan, makanya Shishio nggak mau ada orang yang nyebarin informasi tersebut. Akibatnya, kakak si anak kecil yang merupakan intel polisi langsung dihabisi. Orang tuanya pun juga mendapat hukuman setelah mereka mengaku bersalah. Kesal setelah mengetahui hal tersebut, Kenshin langsung melawan pasukan Shishio seorang diri menggunakan jurus Bato Jutsunya. Tak butuh waktu lama, semua pasukan Shishio berhasil dikalahkan gitu aja sama si Kenshin. Setelah itu, datanglah Sojiro Seta yang meminta Kenshin untuk bertemu dengan Shishio. Sesampainya di tempat Shishio, Kenshin yang udah emosi langsung mengajaknya duel. Tapi karena kurang tertarik dengan tantangan tersebut, Shishio akhirnya meminta Sojiro yang turun tangan melawan Kenshin dengan meminjamkan pedang miliknya. Karena sama-sama lincah dan memiliki gaya bertarung yang cepat, pertarungan sengit antara Kenshin dan Sojiro pun terjadi. Tapi sayangnya, Kenshin harus mengakui kekalahan setelah pedang Sakabato miliknya patah. Mengetahui Kenshin adalah seorang legenda pedang, Sojiro Seta terlihat gak puas dengan hasil pertandingan itu dan meminta Kenshin untuk bertarung kembali jika dia udah punya pedang baru. Setelah pertarungan itu, Kenshin melihat para warga desa lagi ngamuk-ngamuk sama pasukan Shishio yang tadi dikalahkannya. Tak cuma itu, orang-orang di sana juga memprovokasi si anak kecil tadi buat balesin kematian orang tua dan kakaknya. Untungnya aja, Kenshin langsung datang buat menghentikannya karena dia nggak mau anak kecil itu jadi seorang pembunuh. Sementara itu di markasnya, Shishio lagi mempersiapkan rencana pemberontakan ke Kyoto yang akan segera dilakukannya dalam waktu dekat. Dia juga meminta anak buahnya untuk ngumpulin para pendekar bayaran buat ngebantu melawan pemerintah. Di dojo, Megumi kesal sama Kaoru yang terus-terusan sok tegar setelah ditinggal Kenshin. Dia juga membujuk Kaoru buat nyusul ke Kyoto, daripada menyesal dan gak ketemu sama Kenshin lagi. Kemudian, Sanosuke yang masih babak belur setelah berantem sama Aushi kemarin, bilang kalau mau nyusulin Kenshin. Sebagai perbekalan, Megumi menitipkan obat yang diraciknya untuk digunakan Kenshin dan Sanosuke jika mereka terluka. Tapi Sanosuke malah memberikan obatnya ke Kaoru, supaya biar dia sendiri aja yang anterin langsung obat itu ke Kenshin.
Setelah melakukan perjalanan yang panjang, akhirnya sampailah Kenshin di Kyoto. Nah, ternyata di sana dia ketemu lagi sama Misao. Merasa punya utang budi, Misao lalu mengajak Kenshin menginap di hotel milik gurunya yang bernama Okina. Diketahui, ternyata Okina ini adalah seorang mantan Oninwa Bansu atau ninja pengintai di era Kesogunan. Dia dulunya ditugaskan buat menyamar jadi pemilik hotel. Namun setelah pemerintahan Shogun lengser, hotel tersebut berubah menjadi sumber mata pencaharian untuk Okina dan kelompoknya. Makanya, pas pertama kali mereka ini ngeliat Kenshin, kayak kaget banget gitu. Karena tahu kalau Kenshin tuh dulunya merupakan seorang hitokiri yang tugasnya ngebantai pejabat kesogunan. Terus, Okina juga cerita ke Kenshin bahwa ada seorang mantan ninja sama kayak dia, tapi sampai sekarang masih belum terima kalau kesogunan udah nggak berkuasa lagi di Jepang. Nah, ninja ini adalah si Aoshi, yang waktu itu berantem sama Sanosuke gara-gara nanyain keberadaan Kenshin. Kalau kata Okina, Aoshi ini dendam banget dan pengen ngabisin nyawa Kenshin. Karena gara-gara orang kayak Kenshin yang jago berantem, kesogunan jadi kalah perang dan memicu lahirnya era baru, yang berujung anak buahnya Aoshi jadi korban pembantaian sama pasukan kekaisaran. Kenshin lalu bercerita juga ke Okina maksud dan tujuannya datang ke Kyoto, yaitu untuk menghentikan niat jahat Shishio yang ingin memberontak pada pemerintahan baru. Namun karena pedang miliknya rusak, Kenshin meminta bantuan Okina untuk mencarikan orang pembuat pedang yang bernama Saku Arai. Tapi sayangnya, si Saku Arai ini ternyata udah lama meninggal dunia. Namun setelah dicari tahu, dia memiliki seorang anak bernama Seiku Arai yang mewarisi teknik membuat pedang dari ayahnya. Kenshin lalu meminta Seiku untuk membuatkannya sebuah pedang baru. Awalnya Seiku menolaknya, karena kini dia udah nggak buat pedang lagi, sebab dia sekarang cuma buat perkakas rumah tangga aja. Tapi akhirnya dia mau membantu Kenshin dengan memberikan pedang terakhir buatan ayahnya setelah Kenshin sampai bertaruh nyawa demi menolong anak Seiku yang diculik oleh tentara bayaran Shishio bernama Cho. Sempat juga terjadi pertarungan yang menegangkan antara Kenshin dan Cho di sebuah kuil. Namun untungnya Kenshin mampu mengalahkannya dan Cho akhirnya ditangkap polisi. Ternyata hari itu Kaoru sudah tiba di Kyoto dan langsung datang menemui Kenshin. Nah, kemudian Kenshin kini mengetahui kalau Saku Arai sebenarnya membuat dua pedang Sakamoto asli dan replika. Terus yang dia pegang sekarang ini merupakan pedang asli. Jadi sebelumnya Kenshin hanya diberikan replika pedangnya aja sama si Saku Arai. Makanya pedangnya Kenshin sampai patah pas bertarung sama Sojiro Seta. Di dalam penjara, Cho lagi diinterogasi dan dipaksa ngaku sama Pak Polisi tentang rencana jahat yang akan dilakukan Shishio. Lalu Cho mengatakan kalau Shishio akan membakar habis kota Kyoto esok hari pada tengah malam. Tapi di sini Kenshin sempat menaruh curiga. Kok bisa sih dia begitu gampangnya ngaku? Padahal itu informasi yang penting banget. Setelah rencana Shishio tersebar, semua orang langsung bersiap-siap buat menghadapi pasukan Shishio, termasuk para ninja-ninja Oninwa Bansu. Polisi setempat juga menghimbau para warga Kyoto supaya nggak keluar rumah di malam hari biar nggak semakin banyak korban jiwa yang berjatuhan. Sementara itu, Kaoru dan Yohiko yang baru aja tiba di Kyoto bilang ke Kenshin kalau dia ingin ikut serta ngelawan Shishio. Saito lalu mencoba memperingatkan mereka kalau nanti malam adalah pertempuran sampai titik darah penghabisan. Makanya, Saito sangat tidak menganjurkan Kaoru dan Yohiko untuk ikut serta dalam pertempuran. Karena masih ngotot pengen ikut, akhirnya Kaoru diajak gabung sama pasukan ninja Oninwa Bansu. Di markasnya, Shishio yang telah mengumpulkan 10 pendekar bayaran terhebat bersiap melakukan penyerangan ke Kyoto.
Malam hari pun tiba. Suasana kota Kyoto terlihat begitu mencekam, karena mereka sedang bersiap-siap akan berperang. Tak lama kemudian, datanglah pasukan Shishio memasuki kota Kyoto, sambil membakar bangunan di sepanjang jalan yang mereka lewati. Dan pertempuran antara pasukan pemerintah dan pasukan Shishio pun dimulai. Malam itu, Sanosuke yang juga baru aja tiba di Kyoto langsung membantu melawan pasukan Shishio. Sementara itu, Aushi terlihat mendatangi hotel karena dia tahu kalau Kenshin menginap di sana. Aushi lalu memaksa Okina memberitahu keberadaan Kenshin. Tapi Okina menolaknya dan mencoba menasehati Aushi untuk segera melupakan dendamnya. Karena nggak terima, mereka berdua pun malah terlibat perkelahian. Nah, di tengah pertempuran, Misao dikasih kabar kalau Aushi udah pulang ke hotel. Misao ini senang banget pas tahu kalau Aushi udah kembali pulang. Karena emang sebelumnya dia selalu nyariin keberadaan Aushi. Tapi betapa mengejutkannya, pas sampai hotel, Misao malah melihat langsung Aushi sedang bertarung dengan Okina, hingga membuat Okina sampai terluka parah. Sambil beranjak pergi, Aushi lalu mengatakan ke Misao kalau dia bukanlah Aushi yang dulu lagi. Di area pertempuran, Kenshin gak sengaja ngeliat sosok Shishio. Kenshin pun lalu berusaha mengejarnya. Tapi ternyata itu merupakan sebuah jebakan. Bukannya Shishio yang dia dapati, malah anak buahnya yang lagi menyamar jadi Shishio. Kenshin pun langsung dikepung oleh segerombolan orang yang berpakaian seperti Shishio. Untungnya, Kenshin mampu mengalahkannya setelah dibantu oleh Sanosuke. Gak lama, datanglah Saito menemui Kenshin. Ternyata, Saito dan pihak kepolisian merasakan adanya kejanggalan. Sebab dari awal pertempuran, mereka nggak ngelihat sama sekali Shishio dan 10 pendekar bayarannya. Pasukan Shishio juga cenderung sangat mudah dikalahkan, padahal membakar Kyoto merupakan sebuah rencana besar. Terus, akhirnya Kenshin sadar kalau penyerangan Kyoto ternyata hanya sebuah pengalihan isu aja. Karena sebenarnya, tujuan utama Shishio adalah untuk menyerang Tokyo, yang merupakan pusat pemerintahan Jepang. Kenshin pun langsung bergegas buat mencari keberadaan Shishio. Tapi secara tak sengaja, dia berpapasan dengan Sojiro yang lagi menculik Kaoru. Akhirnya, Kenshin langsung mengalihkan perhatiannya pada Sojiro dan berusaha mengejarnya. Hingga tibalah Kenshin di sebuah dermaga. Di sana terlihat kapal perang yang ternyata merupakan markasnya Shishio. Karena Sojiro membawa Kaoru ke kapal, Kenshin lalu mengikutinya hingga ke sana. Di atas kapal, Kenshin terlihat marah dengan Shishio akibat melibatkan Kaoru dalam pertempuran. Lalu, untuk membuktikan siapa yang paling pantas menjadi pendekar terbaik sepanjang masa, Shishio menantang Kenshin berkelahi. Tapi ternyata, Kenshin lebih memilih menolong Kaoru yang dibuang ke laut. Dan pertarungan yang udah dinanti sama Shishio pun akhirnya batal. Bahkan, tanpa peduli dengan keselamatannya, Kenshin langsung terjun buat menolong Kaoru. Tapi sayang, karena sedang terjadinya badai di laut, Kenshin jadi kesulitan mengetahui posisi Kaoru. Malah Kenshin juga harus terseret ombak hingga membuatnya terdampar di sebuah pulau. Nah, tak berselang lama, ada seorang pria misterius menolong Kenshin yang masih pingsan di pantai. Dan pria misterius yang menolong Kenshin akan kita ceritakan di film selanjutnya.
Mungkin segitu dulu pembahasan kita pada film kali ini. Kalau misalnya ada salah kata, kita mohon maaf. Dan kalau kamu mau request, bisa langsung tulis di kolom komen. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Happy and chill!